Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang larutan penyangga. Apa sih itu larutan penyangga? Terus abis itu juga udah bahas tentang larutan penyangga itu ada penyangga apa aja. Kemarin ada larutan penyangga atau buffer asam, sama satu lagi ada buffer basa, ya kan? Nah, hari ini yang mau kita lakukan itu adalah perhitungan pH dari larutan penyangga. Jadi kayak yang udah Ibu katakan sebelumnya, udah Ibu sebutkan sebelum-sebelumnya nih. Kalau di semester ini kita memang bakal kebanyakan nyari tentang pH, ya. Jadi di sini larutan penyangga juga yang mau kita hitung adalah pH-nya juga gitu. Dimana kemarin pengertian dari larutan penyangga ini kan larutan yang bisa mempertahankan pH, ya kan? Atau pH-nya itu istilahnya dia nggak gampang berubah walaupun ditambahkan sedikit asam, ditambahkan sedikit basa maupun diencerkan atau ditambah air gitu. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah perhitungan dari larutan penyangga. Nah, untuk perhitungan larutan penyangga sendiri sebenarnya ada dua cara, maksudnya bukan dua cara tapi ada dua jenis nanti soalnya. Ada cara langsung sama ada cara tidak langsung. Dimana kalau cara langsung ini kita udah langsung diketahui mol dari garam. Kemarin kan larutan penyangga itu dibuat dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya gitu ya. Jadi di soal kalau misalnya dia yang pakai cara langsung itu udah langsung diketahui mol asam sama mol garamnya atau mol basa dengan mol garamnya gitu. Jadi kita udah langsung dikasih tahu mol garamnya. Tapi kalau cara tidak langsung nanti kita bakal disuruh mencampurkan asam sama basa kayak gitu. Jadi nggak langsung dikasih tahu garam. Jadi garamnya kita nyari sendiri gitu. Nah, untuk hari ini yang mau kita pelajari adalah perhitungan pH untuk yang cara langsung. Jadi yang udah diketahui mol garamnya ya. Nah, jadi pH larutan penyangga ini tergantung sama Ka dari asam lemah kalau misalnya dia buffer asam, ya kan? Atau Kb dari basa lemah kalau misalnya dia buffer basa. Jadi Ka dan Kb ini masih mempengaruhi pH ya, bahkan di larutan penyangga juga gitu. Kemudian sama perbandingan konsentrasi asam dan konsentrasi basa konjugasinya, asam dan garamnya, atau konsentrasi basa dengan asam konjugasinya atau atau garamnya gitu ya. Jadi yang mempengaruhi pH dari larutan penyangga ini adalah Ka atau Kb-nya sama konsentrasi, atau nanti yang kita pakai di sini bukan konsentrasi sih sebenarnya mol ya. Mol dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Kayak gitu. Oke? Nah, kita lihat langsung ke rumus. Yang pertama untuk larutan penyangga asam, kemarin udah ada contohnya ya. Nah, di sini contohnya CH3COOH dengan NaCH3COO atau CH3COONa biasa kita bilang ya. Nah, di sini rumusnya untuk asam lemah ini ada ya. H positif sama dengan Ka dikali A. Di sini A adalah mol dari asam lemahnya, kemudian dibagi dengan G. G di sini adalah mol garam. Ya. Jadi konsentrasi H positif. Jadi kalau larutan penyangga asam kita pakainya H positif ya. H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya gitu. Nah, di sini sebenarnya ada dikali valensi juga sih sebenarnya. Dikali valensi dari si garam. Nah, valensi dari garam itu maksudnya apa, Bu? Valensi dari garam itu maksudnya jumlah ion asam lemahnya yang ada di garamnya. Contoh nih, kalau misalnya di CH3COONa. Ini kan yang merupakan ion dari asam lemah. Ion dari asam lemahnya itu kan si CH3COO yang ada di garam. Di garam itu kan tadi CH3COONa. Berarti kan ada CH3COO dan Na, ya kan? Nah, yang merupakan ion asam lemah itu kan CH3COO. Nah, CH3COO ini ada berapa jumlahnya di dalam CH3COONa?
kan cuma satu, maka valensinya 1 kayak gitu. Terus kalau misalnya nih garamnya itu, ini kita misalkan aja ya, misalnya itu CH3COO 2 kali Ba, misal kayak gitu. Nah, kita lihat di situ yang merupakan ion asam lemah itu kan CH3COO-nya. Nah, di situ CH3COO-nya ada berapa? Kan ada 2. Maka jadinya valensinya itu 2 gitu. Jadi valensi itu menunjukkan jumlah ion yang lemah di dalam garamnya. Kayak gitu dia. Oke? Nah, kita lihat di sini contohnya ada CH3COO kemudian ditambahkan CH3COO. Nah, kalau kita lihat di sini CH3COO ini kan merupakan asam, ya kan? Sedangkan CH3COONA ini merupakan garamnya, ya kan? Maka kalau misalnya ditanya pH, langsung aja kita masukkan konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya. Kemudian dikali valensi tadi ya. Valensinya tadi kalau kita lihat di sini CH3CONA, CH3COO-nya kan cuma 1, ya kan? Maka valensinya 1 aja gitu. Makanya di sini kita masukkan nilai Ka-nya. Ka-nya katanya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Masukkan aja 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya. Di sini kan dia 0,05 molar. Molar ya, tapi bukan mol. Tapi nggak apa-apa. Oh, sorry, CH3COOH ya. Asam lemah itu 0,1 molar. Karena di sini yang diketahui molar dan nggak diketahui volume, berarti dianggap molarnya sama dengan mol ya. Nah, di sini 0,1 molar CH3COO-nya, maka dimasukkan 0,1 molar. Kemudian untuk CH3COONA-nya, garamnya itu 0,05 molar. Kita masukkan 0,05 molarnya. Nah, 0,1 dibagi 0,05 itu sama dengan berapa? Ya kan? Kalau misalnya kita sama-sama bagi 0,05 itu hasilnya adalah 2, ya kan? Oke, jadi 2 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Maka pH-nya adalah seperti biasa ya, min log dari H positif. Tadi H positifnya 3,6 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya sama dengan, ingat pangkatnya dipindahkan ke depan, jadilah 5 dikurang log 3,6. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat selanjutnya itu adalah larutan penyangga basa. Di sini rumusnya juga hampir sama sebenarnya sama penyangga asam, cuman kita pakai OH negatif gitu aja. Oke, jadi untuk larutan penyangga basa, ini kita pakai OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagikan dengan mol garam, sama seperti sebelumnya. Ini ada valensi sebenarnya, jadi dikali valensi juga. Nah, valensi juga sama. Valensi ini kan tadi Ibu bilang menunjukkan jumlah ion yang lemah di dalam garamnya, ya kan? Contoh misal basa lemahnya itu NH4OH, ya kan? Kemudian garamnya itu misal NH4, apa kita buat ya? NH4 2 kali SO4. Nah, di situ yang merupakan ion basa lemahnya kan NH4-nya, SO4 dari asam kuat, ya kan? Nah, jadi di situ NH4-nya kan ada 2, maka valensinya ada 2 gitu. Tapi kalau misalnya NH4Cl, di situ yang merupakan ion basa lemah kan NH4. Nah, NH4-nya cuma 1, maka valensinya cuma 1 kayak gitu. Oke, jadi perlu diingat ya, valensi itu menunjukkan jumlah ion dari yang lemahnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya udah ada. Di sini ada NH4OH dengan molaritas 0,1 molar, volumenya 50 ml, dicampur dengan 100 ml NH4 2 kali SO4 dengan molaritas 0,2 molar. Terus Kb-nya di sini diketahui katanya 10 pangkat min 5. Kita disuruh menentukan pH-nya. Nah, di sini ini kan yang diketahui molaritas dan volume ya. Ingat tadi sebenarnya rumusnya itu kan mol per volume, ya kan? Nah, mol mol basa lemah per mol garamnya, ya kan? Jadi di sini kita cari dulu molnya. Nah, mol dari NH4OH, ingat mol itu rumusnya kan volume dikali molaritas atau molaritas dikali volume, sama aja ya. Nah, di sini kalau kita lihat molaritasnya itu 0,1 molar, sedangkan volumenya untuk NH4OH ya 0,1 molar, kemudian dikali dengan 50. Ini salah ya, ini typo. Ini 50 ml bukan 0,5 ml. Hasilnya jadinya 5 milimol, ya kan? Kemudian di sini untuk NH4 2 kali SO4, di sini molaritasnya 0,2, volumenya 100. Jadi kalau kita kalikan hasilnya adalah 20 milimol, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan ke rumus.
OH negatifnya itu kan sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya. Tadi kita udah dapat mol basa lemahnya yaitu 5 milimol, ya kan? Kemudian dibagi dengan 2. 2 ini apa? 2 inilah valensi yang Ibu sebutkan tadi. Ya, kenapa? Karena NH4 2 kali SO4, ion NH4-nya kan di sini ada 2 gitu. Makanya di sini valensinya itu 2 dikalikan dengan mol dari garamnya. Nah, mol garamnya tadi kita udah dapat 20 ya. Jadi OH negatifnya itu jadi 10 pangkat min 5 dikali 5/2 dikali 20. 2 dikali 20 40 ya. Maka 5/40 itu kan sama dengan 1/8, ya kan? 1/8 itu adalah 0,125. Maka OH negatifnya menjadi 1,25 kali 10 pangkat min 6. Kenapa? Karena yang 0,125 ini kita ubah jadi 1,25 kali 10 pangkat min 1. Nah, 1,25 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5. Ya kan? 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya karena kita dapatnya OH negatif ya, itu kan biasa ya min log dari OH negatif. Maka pOH-nya sama dengan 6 dikurang log 1,25. Nah, dapat pOH, dapatlah kita pH karena yang ditanya kan pH ya. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH-nya. Maka 14 dikurang 6 dikurang log 1,25 hasilnya jadi 4 dikurang 6 hasilnya 8. Kemudian negatif jumpa negatif hasilnya positif. Jadilah 8 ditambah log 1,25 kayak gitu. Oke, jadi itu tadi cara penentuan pH dari larutan buffer asam maupun basa kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.